Di dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita akan selalu berjumpa dengan angka dan data, di mana kedua hal tersebut merupakan bagian dalam statistika. Perkembangan statistika diawali sebagai suatu ilmu yang membahas cara-cara mengumpulkan angka sebagai hasil pengamatan menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami. Sejak tahun 1700-an, analisis data yang dilakukan secara deskriptif berdasarkan tabel-tabel frekuensi, rataan, dan ragam untuk sampel ukuran besar. Tahun 1800-an merupakan awal penggunaan grafik-grafik untuk penyajian data, seperti histogram. Pada abad 20, statistika berkembang menjadi ilmu yang matang. Berkembang pada bidang pertanian, psikologi, ekonomi, sosiologi, industri, dan lain-lain. Selamat datang di materi Statistika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita awali pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama Yanda di sini. Selamat datang di kelas matematika wajib. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang statistika. Materi yang tentunya sudah kalian temui saat jenjang SD dan SMP. Khusus di jenjang SMA kali ini, akan ada 4 subtopik yang kalian dapatkan. Yang pertama, yaitu tentang data, tabel, dan diagram. Yang kedua, yaitu mengenai ukuran pemusatan data. Yang ketiga, tentang ukuran letak data. Dan yang keempat, adalah ukuran penyebaran data. Sudah tidak sabar untuk berkenalan dan lebih memperdalam ilmu statistika kalian? Silahkan simak video pembelajaran berikut ini. Perhatikanlah gambar berikut ini. Statistik peserta cetak ulang kartu UTBK SBMPTN 2020. Tentunya, jika kita akan membahas tentang statistika, tidak akan terlepas dari sebuah data. Di mana dalam sebuah data, tentunya banyak sekali angka-angka yang terdapat di data tersebut. Pada gambar berikut ini, sekaligus menjadi informasi bagi kalian bahwa pendaftar UTBK SBMPTN tahun 2020 mencapai 703.875 siswa. Lalu, apa bedanya statistika dan statistik? Statistika itu merupakan cabang ilmu dari matematika yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Sedangkan statistik itu merupakan hasil pengolahan suatu data yang disajikan dalam bentuk tabel, diagram, dan grafik sehingga memberikan gambaran tentang suatu data. Jadi, bisa disimpulkan bahwa jika statistika itu merupakan ilmu yang mempelajarinya, sedangkan statistik adalah hasil pengolahan suatu data. Lalu, apa bedanya datum dan data? Datum adalah fakta tunggal dalam bentuk angka atau kategori. Sedangkan data adalah kumpulan datum atau bentuk jamak dari datum. Sebagai contoh, tinggi seorang siswa adalah 156 cm. Itu sebuah datum. Namun, apabila tinggi siswa kelas 12 itu menjadi sebuah data. Contoh yang lain, berat badan seorang siswa itu adalah 56 kg. Contoh data, berat badan siswa kelas 12 IPA itu merupakan contoh data. Data terbagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk bilangan atau angka dan nilainya bisa berubah-ubah. Sedangkan data kualitatif merupakan data yang menjelaskan keadaan atau menggambarkan suatu objek. Perhatikanlah permasalahan berikut ini.
Ayo Melangkah. Sebuah lembaga survei melakukan penelitian mengenai jumlah langkah per hari dari lebih 700 penduduk di berbagai negara. Di bawah ini, terdapat data mengenai jumlah langkah per hari, usia harapan hidup, dan persentase penduduk kelebihan berat badan. Sebuah data dalam tabel dapat dinyatakan dalam bentuk lain. Di antaranya dapat dinyatakan dalam bentuk diagram. Yang pertama, diagram batang. Diagram batang dapat dinyatakan dalam koordinat kartesius. Berikut merupakan contoh diagram batang untuk data jumlah langkah per hari. Dalam koordinat kartesius tentunya kita mengetahui terdapat sumbu X dan juga sumbu Y. Di mana sumbu X biasanya kita sebut juga sebagai absis dan sumbu Y kita sebut sebagai ordinat. Data yang berada di sumbu X itu merupakan subjek dari data yang akan kita nyatakan dalam bentuk diagram batang. Sedangkan yang terdapat pada sumbu Y itu merupakan nilai atau besarannya. Diagram batang digambarkan menyerupai batang berbentuk persegi panjang. Selanjutnya, data bisa dinyatakan dalam bentuk diagram garis. Sama dengan bentuk diagram batang, diagram garis kita gambarkan dalam koordinat kartesius. Terdapat beberapa titik yang kita sambungkan oleh sebuah garis. Dan yang ketiga, kita pun dapat menyatakan dalam diagram lingkaran. Di sini terdapat data persentase penduduk kelebihan berat badan. Khusus untuk diagram lingkaran, terdapat dua bentuk untuk menyatakan data tersebut ke dalam diagram lingkaran. Yang pertama, dalam bentuk persen, di mana keseluruhan data yang ada itu mencapai 100%. Dan yang kedua, itu dalam bentuk derajat, di mana keseluruhan data yang ada di dalam lingkaran tersebut totalnya berjumlah 360 derajat. Sebuah data dalam tabel pun bisa kita interpretasikan. Khusus untuk permasalahan satu yang tadi sudah kita bahas, interpretasi data di sini adalah kesimpulan apakah yang bisa kalian tarik dari data pada tabel di atas. Di sini Anda contohkan bahwa kesimpulan yang bisa kita tarik dari data dalam tabel di atas adalah Cina merupakan negara dengan jumlah langkah per hari warganya terbanyak dibandingkan dengan negara lainnya. Lalu, adakah kesimpulan lain yang bisa kalian dapatkan? Silahkan baca terlebih dahulu petunjuk pengerjaan yang terdapat di LKPD, lalu silahkan isi dengan cermat semua yang ditanyakan di dalam LKPD. Selamat belajar, selamat mengerjakan, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.